kakak di dalam acara cooking class hari ini. Hari ini cooking class kita dengan tema sate donat. Siapa sih yang gak suka donat? Yuk, mari kita melihat bagaimana caranya ya. Nah, kita akan mulai caranya. Tapi sebelum caranya kita tahu dulu dong bahannya ya. Jadi pertama kita siapkan tepung terigu cakra ya. Adik-adik kenapa cakra kak? Ya protein tinggi, jadi untuk mengembang lebih bagus cakra ya, 250 gram. Terus kemudian kita siapkan telur 2 butir, ini untuk melembutkan, jadi nggak usah pakai putih, kakak pilih pakai kuning aja. Terus susu cair, nah ini bisa susu cair ini bisa diganti air ya adik-adik. Nah itu bisa air hangat atau air dingin, nah tergantung iklim kita. Bogor ini cuacanya lagi sangat dingin, jadi kakak agak kasih dihangatkan susu cair UHT ya, atau Indomilk yang bisa kita airin juga tidak apa-apa. Terus Fermipan ini 1,5 sendok teh atau 1 sendok makan boleh ya. Ini Fermipan, mereknya ada Han, ada Fermipan, boleh ya. Dan 30 gram gula pasir ya. Ada yang pakai gula bubuk tapi kakak pakai gula pasir aja. Dan ini bisa mentega atau butter, terserah apa yang ada di rumah. Nah kebetulan lagi ada butter, kakak pakai butter ya. Butter ini 40 gram ya. Boleh dikasih mentega ya, atau Vilma atau mentega Blue Band boleh. Terus kita siapkan bahannya juga. Ini perlu untuk nyedok-nyedok tusuk sate kita butuhkan, dan alas ya, boleh di sini telenan atau apa, alas nanti untuk kita gelinding-gelinding donatnya. Dan saringan, karena kita nggak tuang langsung tepungnya begini adik-adik, kita saring supaya lebih bagus ya teksturnya. Dan kakak pakai mixer, ada yang pakai tangan, boleh pakai ini. Oke, kakak ambil dulu telurnya ya. Oke, telur 2 butir kakak mixer dulu sebentar aja, kurang lebih 3 menit boleh ya. Jadi ini kakak kasih teknik yang berbeda ya, biasa kakak pakai ya. Ya, susunya tadi 130 ml ya, susu 100. Masukkan ini Fermipan ya. Oke, dan gula tadi ya 30 gram. Dari sekarang kita lihat, nah ini kita diamkan adik-adik 10 menit. Oke, diamkan dulu biar kita bisa melihat aktif nggak raginya, bagus nggak ya. Jadi kita diamkan dulu 10 menit ya. Nah kita lihat setelah 10 menit, nah hasilnya seperti ini, artinya bagus. Nah kadang kenapa donat tidak mengembang, mungkin masalahnya di raginya kurang aktif atau kadaluarsa atau sudah rusak ya. Nah berikutnya kita masukkan tepung ya, boleh dicampur susu bubuk ya, kalau mau dikasih susu bubuk lagi boleh. Sudah cukup, sudah enak. Nah kita masukkan ininya perlahan-lahan sambil kita aduk-aduk seperti ini ya. Dimasukkan, kita aduk-aduk begitu sampai tepungnya habis. Kenapa perlu di ini? Jadi jangan coba sekali-sekali masukin plok tepungnya, karena itu hasilnya kurang baik. Karena kadang butiran-butiran tepungnya itu ada yang masih bulat-bulat, ada kotoran segala macem. Nah, jadi kesaring. Oke, seperti ini. Ini ada yang lengket nih. Kita habiskan ya. Oke, kita aduk dulu sebentar. Ini pakai tangan sebenarnya diaduk juga bisa ya adik-adik, karena kalau pakai blender akan lebih kalis ya. Oke, sekarang kakak bantu kita mixer. Nah kita masukkan mentega ya, 40 gram. Ini kita bersihkan 40 gram, dan garam. Oke, kita blender kembali, disatukan ya. Nah setelah kita mixer bisa 15-20 menit, kita lihat kekalisannya ya. Oke ya, sambil dicopot ininya, lihat ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau
kalau kita misalnya ambil ya seperti ini ya. Jadi kita diamkan ini sekitar 30 menit dari sekarang. Lapnya nggak usah dibasahin, ini aja kering ya. 30 menit. Kita lihat setelah 30 sampai 40 boleh ya. Misalnya nggak buru-buru, kita keluarin anginnya sudah jadi kempes begini ya. Anginnya udah dikeluarin nih. Dah. Oke. Ininya kita timbang. Karena kita mau pakai donat itu ya, bukan yang bolong-bolong, donat sate. Aku lebih suka 10 gram, kira-kira segini ya. Boleh dikasih tanpa atau apa. Ini kita ikat ke bulatnya, terus kita siapkan ini. Kita kasih dulu ya terigu supaya apa? Nanti pada saatnya menggoreng ya nggak lengket, tapi sebenarnya udah nggak lengket adonannya ya. Ada yang membuatnya pakai kertas gini ya, pakai kertas roti kayaknya ya, begini juga simple bagus ya. Nah sekarang kita mulai proses membulat, nggak usah pakai cetakan, kita tinggal tarik begini ya, tinggal ditarik seperti ini. Oke, lekatkan ke ujung, dikumpulkan ke satu titik di ujung, baru kita gini-giniin aja adik-adik. Nah kira-kira segini bulatannya, nanti kalau sudah digoreng dia cantik. Kita ambil lagi, jadi kalau kerja tim kelompok ada yang ngebuletin, nah ada yang menimbang ya, ada yang juga orang sistem dipotong, dibagi langsung berapa bagian. Kalau ditimbang kelebihannya sama besar ya, kita buletin. Nah bagiannya di ujung ini kita kumpulin di satu titik, terus kita bantu ngebulatin gini ya adik-adik. Jadi cuman bantu ngebulatin bagian bawah, jadi ada yang begini, nggak mesti sampai begini-begini ya adik-adik ya, gini aja ya. Kalau mau pakai cara begitu juga boleh, hanya dia kebanyakan bersentuhan tangan ya. Nih cukup gini, diputer-puter, nanti kalau sudah digoreng dia cantik sendiri. Oke ya, kita bikin juga yang mau pakai tangan nih 10 boleh aja lah ya, mana yang bikin enak, yang bikin happy, yang bikin bahagia ya boleh. Ini ada 1. Nah kita lihat lagi. Oke, baik seperti ini, dan dia mengembang lebih lagi. Sekarang kita mau menggoreng, dan lebih cantiknya saya tusuk dalam keadaan mentah. Karena apa? Susah nanti ngebalikannya waktu dikuali. Jadi kalau dibantu dengan kita begini gampang ngebalikannya. Kalau nggak dibantu dengan begini susah untuk ini. Jadi nah contoh ya, enak untuk ngebalikin. Tapi kalau kita cemplung bulat begini susah ininya. Jadi suka nggak rata. Masuknya juga nggak rata. Nah dia menjadi seperti ini. Apinya harus kecil ya, api kecil. Ya, nah dia cantik, bisa gampang dibalikin. Tapi kalau mau digoreng juga langsung seperti ini, silahkan saja ya. Nah, kadang susah ngebalikin dia bulatnya, jadi saya daripada ini jadi tidak terlalu kuning besar ya, contohnya ya. Saya bisa gampang muter-muternya kalau dipakai kayu yang dia membulat seperti itu. Ya, di Bogor hujan, cocok sekali senangnya ini sangat panas sama kopi. Nah, kira-kira begitu. Bentar lagi. Ya, sayurannya kita mungkin mau lebih coklat. Boleh, tinggal kita putar-putar. Oke, baik. Nah, kalau ini boleh lebih susah dibalikin, saudara. Apalagi kalau dia membulat kayak bola nih. Ya. Nah, beda ya. Udah tahu bedanya ya. Oke, lebih susah kalau sendiri-sendiri, tapi kalau dia ditusuk dalam keadaan mentah, dia gampang ya. Ini saya kasih contoh satu lagi, ini udah ngerti ya contohnya. Nah, lihat perbedaannya ya, kalau digoreng seperti ini ya. Oke, saya angkat, menurut saya sudah cukup ya, satu gosok. Nah, dengan kita tadi menusuk
dia akan mengembang. Jadi teman-teman kasih jarak ya. Oke, ini bisa dibantu dibuatin juga di sini. Oke. Nah, ya, dia gampang untuk kita balik-balikin. Dan saat menggoreng, dia menyempurnakan bulatannya sendiri. Dan kadang dia muter-muter sendiri, saudara, membantu kita. Jadi biasanya orang-orang suka dalam sudah keadaan matang baru ditusuk. Kalau saya terbalik ya, dalam keadaan mentah dia ditusuk dan memudahkan kita untuk menggoreng dan membalik-balik. Dan dia oke. Nah, kita lihat, kita habiskan semua, kita tusuk begini sampai adonan habis. Kita goreng, jadi nggak cuma satu, bisa langsung 3 ya kalau kualinya besar. Ini baunya kecil ya, wajannya kecil seperti ini, kira-kira kuningnya. Jadi tadi ini sudah matang, cantik ya, bulat ya. Kita habiskan ya. Tadi setelah kita goreng, kita susun seperti ini, menghasilkan 16 tusuk sate dengan isinya 3. Nah, kita akan tabur gula. Gulanya yang seperti ini ya, gula tabur donat. Dia manis-manis dingin. Jangan yang merah, tapi yang orange, karis, merek karis. Nah, sekarang saya tabur, oke. Saya kasih ya. Setelah dingin, baru kita tabur. Oh, rasanya gulanya kurang banyak. Oke, boleh. Dengan satu sistem gini kita masukin dan kita kocok. Kita taruh gulanya, kita kocok di sini. Oke, boleh juga. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kalau mau dikocok, ditusuk ya, dia lebih melumar semuanya. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi siap disajikan donat. Selamat mencoba donat sate.